Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Damayanti, NIM 18204100046 akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Zakat dan Wakaf di negara Muslim yang dengan dosen pengampu Bapak Ridwan. Untuk soal pertama adalah pengertian zakat dan wakaf dan dalilnya, dan apa perbedaan dan persamaannya. Zakat merupakan amalan yang termasuk dalam rukun Islam sebagai salah satu ibadah wajib umat muslim. Secara umum, zakat merupakan besaran harta tertentu yang dikeluarkan umat muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Perintah untuk berzakat disebutkan lebih dari 30 kali dalam Al-Quran. Salah satunya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang berarti, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Pemberian ini termasuk sedekah jariyah, tidak putus pahalanya selama terus bermanfaat bagi orang banyak. Meski tidak wajib, anjuran wakaf tercantum pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya adalah perbedaan zakat dan wakaf. Zakat hukumnya wajib dilaksanakan, adapun wakaf hukumnya adalah sunnah atau madhub. Yang kedua adalah pada zakat terdapat ketentuan haul dan nisab, sedangkan pada wakaf tidak ada. Zakat sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran, hanya diperuntukkan untuk 8 golongan saja. Adapun pada wakaf tidak ada pembatasan yang demikian. Selanjutnya adalah jumlah zakat yang harus dibayarkan sesuai berdasar pada jumlah harta yang ia miliki dalam kurun tertentu. Sedangkan pada wakaf, ketentuan demikian tidak dikenal. Mereka yang memberi zakat berhak penuh pada objek zakat tersebut termasuk mengambil manfaat sebagai pemilik ataupun menghabiskan objek zakat tersebut. Adapun pada wakaf, si penerima tidak mempunyai hak penuh sebagai pemilik dan tidak berhak menghabiskan objek wakaf tersebut. Hak penerima wakaf sebatas mengambil manfaat serta guna dari objek wakaf yang ditujukan bagi umat. Misalnya seorang fakir miskin saat mendapat sapi yang dizakatkan, maka ia berhak penuh sebagai pemilik sapi tersebut, sehingga bebas mengambil manfaat atau menghabiskan sapi tersebut untuk dikonsumsi misalnya. Adapun sapi yang diwakafkan tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Pemanfaatan sapi tersebut sebatas pada susu atau manfaat lainnya dari keberadaan sapi tersebut. Selanjutnya, persamaan zakat dan wakaf, yaitu sama-sama untuk menyejahterakan umat. Untuk soal yang kedua adalah sejak kapan zakat diwajibkan dan wakaf disunahkan, dan kenapa setelah Rasulullah meninggal ada beberapa kaum yang tidak menunaikan zakat, dan bagaimana tindakan para sahabat. Kewajiban zakat telah ada sejak masa pra-Islam, yaitu sejak masa nabi-nabi terdahulu. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa perintah zakat merupakan salah satu risalah Allah kepada para rasul terdahulu yang wajib mereka sampaikan dan tunaikan kepada umatnya. Sejarah mencatat wakaf keagamaan pertama pada masa Rasulullah SAW ketika hijrah bersama kaum muhajirin ke Madinah. Umat Islam membangun Masjid Quba. Inilah wakaf keagamaan pertama yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam.
6 bulan setelah membangun Masjid Kuba, di pusat kota Madinah juga dibangun Masjid Nabawi yang juga dalam bentuk wakaf keagamaan. Ada banyak sebab kemurtadan yang terjadi pada saat itu. Salah satunya adalah kurangnya imam dalam hati setiap kabilah Arab. Mereka hanya berlindung dengan keimanan, tetapi belum pernah merasakan kenikmatannya. Mereka menunjukkan ketidaksetiaannya terhadap Islam, sebagaimana kaum munafik pada saat perang Uhud dan Tabuk. Sebenarnya bibit gerakan permutadan itu sudah muncul sebelum Rasulullah SAW wafat. Namun saat itu nyalanya dapat diredupkan dengan wibawa kenabian dan kekuatan para pengaruh Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq bertekad menyerang golongan murtad atau mereka yang enggan berzakat. Akan tetapi para sahabat lainnya mengajak Abu Bakar berdialog mengenai masalah ini. Untuk soal yang ketiga adalah zakat profesi diwajibkan di suatu negara, bagaimana ketentuan dan syaratnya. Pembahasan fikih zakat profesi ini yang mendasari Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa seperti tertuang dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan tanggal 7 Juni 2003 yang menyebutkan penghasilan yang wajib dizakati adalah penghasilan bersih atau neto. Penghasilan bersih setelah dikeluarkan kebutuhan pokok atau al-hajah al-asliyah, antara lain kebutuhan diri seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan kesehatan, pendidikan, termasuk kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Fatwa MUI ini mendefinisikan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara hal baik rutin seperti penjabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lain. Untuk soal yang keempat adalah bagaimana keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negara dan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang khalifah pada masa Bani Umayyah, kendati bukan keturunan khalifah sebelumnya, yakni Sulaiman bin Abdul Malik. Tapi dia ditunjuk oleh Sulaiman untuk meneruskan tahtanya. Kendati hanya memerintah sekitar 3 tahun, yakni pada tahun 717 Masehi hingga 720 Masehi. Umar dikenang sebagai pemimpin yang populis, bijak, tegas, serta disiplin. Ia pun tak segan untuk mendepak para pejabat kala itu yang terbukti berlaku korup. Namun di antara sekian banyak kebijakan dan kebijakannya, revolusi dalam ranah ekonomi adalah salah satu yang paling penting dan layak diteladani. Ketika memerintah, Umar sangat memerintahkan pengembangan sistem zakat. Hal ini dilakukan semata-mata agar rakyatnya yang tidak mampu secara finansial, kebutuhan tetap dapat tercukupi. Umar memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mewujudkan visinya tersebut. Pertama adalah berkaitan dengan zakat. Umar mengaturnya sedemikian rupa agar seluruh rakyat yang dapat menikmatinya. Akhirnya, ia pun membagi beberapa kategori penyaluran zakat, antara lain zakat untuk orang sakit, kaum difabel, dan duafa. Ia juga memerintahkan agar zakat diberikan pula kepada mereka yang sedang dihukum dan terlilit utang. Untuk menyiasati terhimpunnya kebutuhan anggaran zakat tersebut, Umar menghemat seluruh pendapatan atau kas negara. Hal ini dilakukan dengan cara tidak menerapkan gaji selangit bagi seluruh pejabat yang dipimpinnya. Untuk soal yang kelima adalah kenapa di Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat dan wakaf, dan apa syarat mendirikan lembaga amil zakat, dan apa saja program dari lembaga amil zakat. Pertama, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui kiai dan masjid yang biasanya tanpa disertai pencatatan.
Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak dulu sampai pada tahun 1999, sejak Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat pertama kali disahkan. Sekarang kebiasaan itu yang sedang diubah, masyarakat didorong menyalurkan zakat lewat lembaga amil zakat, dan ini perlu waktu puluhan tahun. Faktor kedua, publik masih belum terlalu mengenal lembaga Basnas, sehingga membuat kalangan umat muslim tetap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung. Bahkan banyak yang salah menyebut Basnas menjadi Basarnas atau Badan SAR Nasional. Ini pekerjaan rumah bagi kami untuk lebih mengenalkan Basnas agar kepercayaan masyarakat terus tumbuh. Dia mengimbau agar masyarakat menyalurkan zakatnya lewat institusi daripada secara perorangan. Pasalnya menurut Teten, penyaluran langsung maupun amil zakat perorangan acap kali tidak sesuai prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sementara sebuah institusi akan lebih mumpuni dalam melakukan pekerjaan besar mulai dari sosialisasi, pengumpulan zakat, dan para muzaki. Penyaluran zakat kepada para mustahik serta dari segi sumber daya manusia untuk pemberdayaan. Adapun syarat las adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerbitkan regulasi baru mengenai pemberian izin lembaga amil zakat atau las. Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 333 tahun 2015 yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2015 lalu. Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, Jaja Jaelani mengatakan, KMA nomor 333 tahun 2015 merupakan turunan dan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2014 pedoman pemberian izin las. Dalam regulasi baru ini ada 3 tingkatan las, yaitu las nasional atau lasnas, las provinsi, dan las kabupaten atau kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA nomor 3 tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal 50 miliar untuk lasnas, 20 miliar untuk las provinsi, dan 3 miliar untuk lasnas kabupaten atau kota. Jaja mengatakan regulasi ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan zakat. Jadi, zakat tidak bisa dimain-mainkan lagi. Kalau ini mengelola zakat, hendaknya amanah dan serius. Hingga saat ini, kata Jaja, telah ada 5 lembaga zakat yang menyalurkan perizinan. Hingga saat ini, kata Jaja, telah ada 5 lembaga zakat yang mengajukan perizinan. 4 diantaranya telah mendapatkan surat keputusan atau SK. Program kerja las yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada muzaki, mustahik, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional, meningkatkan kualitas pelayanan pada mustahik dan penerima manfaat ZIS DSKL. Yang kelima, meningkatkan manfaat ZIS DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia, membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ, mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional, serta memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya, mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah, meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.